Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari materi fikih COVID-19. Sebelumnya kita berdoa bersama Al-Fatihah. Langsung saya share di sini. Materinya adalah Al-Hukmu Asyar'i fil Khuruji Waqta Ta'uni, yaitu membahas tentang hukum-hukum syariat, bagaimana hukumnya keluar desa, keluar rumah, atau keluar daerah ketika terjadi ta'un. Nah, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu ta'i hukum asyari'yu kang bangsa syar'i fil khurujin dalam metu waktu ta'uni dalam waktune tumibone ta'un utawa pagebluk. Kita menghukumi secara hukum fikih orang yang keluar ketika terjadi ta'un. Cuman ini kan bukan ta'un. Ya mungkin nanti ada kesamaan sedikit, bisa disamakan. Innal hadits teman setuhune hadis an-nabawi kang bangsa nabawi iku kerja teman-teman tumeka apa hadis nabawi disigotin nahi kelawan sigot nyegah sigot nahi lakinna hal hadzan nahyu tetapi ne apa ta utawi iki nyegah iku yufidu ay faidah apa hadzan nahya awe faidah tahrima ing ngarumaken am yufidu utawa awe faidah apa hadzan nahyu al karahiyata ing bangsa makruh. Hadis Nabawi tidak boleh keluar itu memang sigotnya nahi. Dalam bahasa Arab sigotnya nahi. Ada fi'il mudhari' kemasukan la nahi. Nah, apakah nahi ini di dalam usul fikih itu apakah berfaedah haram atau hanya makruh? Hadisnya adalah di atas ini. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqudumu. Nah, ini kan sigotnya adalah nahi. Fala takhruju, jangan keluar. Ini apakah berfaedah nahi atau bukan? Nah ini. Itu kan larangan. Tapi apakah itu berfaedah haram atau berfaedah makruh? Kadang kan kita memahaminya hanya pokoknya itu haram. Tidak. Ini akan kita bahas ada 3 pendapat. Nah, biar kita tidak saling menyalahkan. Karena sekarang itu kan orang itu juga butuh keluar. Ya. Kerja, cari uang. Kalau di rumah terus kan yuk gimana kan gitu. Terkait kebijakan pemerintah itu hal yang lain. Yang terpenting ini kita bahas dulu tentang hukum syariatnya. Ingko sama jadi kebagi apa sapa ahlul ilmi. Sapa ahlul ilmi, ahlu ilmi ulama fi hadhil masalatin dalam iki masalah. Ilal aqwali maring pira-pira qaul at-taliyati kang ngiring-ngiring apa aqwal. Ulama membagi permasalahan ini menjadi tiga pendapat. Nah ini. Al-qaulu utawi pendapat utawa qaul al-awalu kang kawitan iku jawazul khuruji wenange metu minal ardi saking bumi alati rupane ardu. Ya kau kang tumiba biha ing dalam alati apa ataunu taun. Jadi pendapat yang pertama adalah boleh keluar dari suatu daerah yang terjadi taun. Ini diriwayatkan an jama'atin saking golongan minas sahabati saking kang tetep saking sahabat. Minhum iku setengah saking jamaah minas sahabah Abu Musa utawi Imam Abu Musa al-Asy'ari wal Mughirah utawi lan Mughirah bin Syu'bah wa minat tabi'in lan iku setengah saking wa minat tabi'in lan golongan saking tabi'in minhum iku setengah saking tabi'in al-Aswad utawi Imam al-Aswad bin Hilal wa Masrukun lan Imam Masruk. Pendapat yang pertama adalah boleh-boleh saja. Itu disampaikan oleh sahabat seperti Imam Abu Musa al-Asy'ari, Mughirah bin Syu'bah. Ada lagi golongan dari tabi'in. Tabi'in itu setelahnya sahabat yang tidak menemui Kanjeng Nabi. Itu namanya tabi'in. Seperti Imam Al-Aswad bin Hilal, Muhammad Masrukun. Nah, yang pertama berarti boleh. Pendapat yang kedua. Al-qaulu utawi pendapat asani kang kaping pindho, wa huwa utawi qaulsani qala dawuh ing qaulsani ing dawuh an-nahyu. Iku an-nahyu utawi sigot nahi, sigot larangan dalam bahasa Arab maksudnya. Fihi ing dalam hadis iku li tangzihi krana nuduhaken makruh tangzih. Jadi membaca seperti ini harus tahu ya, harus tahu usul fikih. Fayukrahu mangko den makruhaken apa al-khuruj metu niku nggih, metu dari suatu daerah, wala yahrum lan ora haram apa al-khuruj. Nah, pendapat yang kedua adalah sigot nahi di dalam hadis tadi
menunjukkan makruh tanzih. Makruh itu ada dua, makruh tanzih, ada makruh tahrim. Ini dibahas di usul fikih atau di fikih. Nah, ini para ahli pakar hukum tahu seperti ini. Ini keluar seperti itu tidak sampai haram, larangan tadi tidak sampai haram tapi hanya makruh. Wahada utawi iki kolsani makruh tanzih ini iku ra'yul hunafai pendapate utawa peningale ulama bangsa Hanafi. Ja'a teka fi Darul Mukhtar dalam kitab Darul Mukhtar apa wa idza kharaja dawuh wa idza kharaja. Wa idza kharaja lan dalem nalikane metu sapa wong min baldatin saking daerah utawa negara suwiji biha kang iku ing dalem baldah atau utawi taun fa in alima mongko lamun ngerti sapa man anna kulla syai'in ing temen setuhune saben-saben suwiji iku biqadrillah taala kelawan ketentuan Gusti Allah taala ya fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud bi ayakhruja kelawan yen to metu sapa wong wa yadkhula lan yen to manjing daerah sapa wong. Di sini disebutkan Imam Hanafiyah itu dalam kitab Darul Mukhtar itu seperti ini. Ketika ada seseorang keluar dari suatu daerah yang ada ta'un, maka hukumnya perinci. Jika mereka itu pasrah tahu, semuanya pokoknya sesuai kodok kodarnya Gusti Allah. Pokoknya semuanya ketentuan Gusti Allah. Saya kena penyakit ya kodari Gusti Allah, ketentuan Gusti Allah. Kalau enggak ya wis nganu. Ya itu ketentuan Gusti Allah. Maka tidak apa-apa dia memasuki atau keluar dari suatu daerah. Tergantung keyakinannya. Wa in kana lamun ono iku indalin dalam ngersane man apa anahu temen setuhune man iku lau kharaja lamun metu sapa man naja mongko selamat sapa man walau dakhala lamun manjing sapa man ubtulia mongko den kenani coba sapa man bihi kelawan wabak utawa taun ya kuriha mongko den makruhaken lahu keduene man apa zalika mengkono-mengkono dakhala. Tapi ketika begini kan perinci tadi. Ketika ada pernyataan seperti ini. Kalau dia keluar, dia selamat. Tapi kalau dia memasuki satu daerah, kemungkinan besar dia akan terkena wabah. Maka itu hukumnya makruh. Kalau sudah punya keyakinan atau prasangka, kalau saya masuk ke red zone misalkan, saya nanti akan kena. Dan maka memasuki itu adalah makruh. Hanya makruh, tidak sampai haram. Nah, itu sesuai i'tikad. Kalau seperti itu, fala yadkhulu dimutlakan, fala yadkhulu mengko ora kena manjing daerah sapa man wala yakhruju lan ora kena metu sapa man sianatan krana ngreksa li i'tiqadi maring keyakinane man. Kalau seperti itu, kalau keluar selamat, kalau tetap masuk maka dia akan terkena musibah. Itu hukumnya makruh. Oleh karena itu dia tidak boleh masuk, tidak boleh keluar. Karena mengapa? Karena menjaga pada keyakinannya. Karena ana fi dzani abdi, saya itu sesuai dengan keyakinan hambaku. Wa alaihi lan ing atase fala yadkhulu wala yakhruju sianatan li i'tiqadi niki humila den arahaken utawa den tangguhaken apa anahyu larangan fil hadits ing dalam hadis asyarifi kang mulya. Jadi dari pendapat inilah larangan di dalam hadis itu diarahkan ke sini, yaitu apa? Tidak bolehnya masuk atau keluar suatu daerah itu tergantung i'tiqadnya. Kalau masuk daerah itu tetap selamat atau keluar saya malah selamat. Saya keluar daerah itu saya selamat. Pokoknya tergantung i'tiqadnya, keyakinannya. Ya sudah. Dapat yang ketiga sekarang. Al-qaulu utawi pendapat asal itu kang kaping 3, iku qaulu dawuh sapa ulama ing dawuh yahrumu. Yahrumu haram apa al-khuruju metu minha saking baldah utawa ardin li zahirin nahyi krana zahire larangan asabiti kang tetep apa zahirin nahyi fil ahadits dalam pira-pira hadis al-madhiyati kang wis liwat. Wa hadza utawi iki yahrumu al-khuruj wa ya hadza iku arjuhu qaul kang unggul inda Syafi'iyatin dalam mungguhe ulama bangsa Syafi'iyah wa ghairihim lan liyane Syafi'iyah. Pendapat yang ketiga, haram keluar dari suatu daerah yang terdapat ta'un. Jadi masuknya haram, keluarnya juga haram. Karena memang larangan hadisnya yus larangan, bentuk larangan, tidak boleh. Dan inilah qaul yang unggul di kalangan Imam Syafi'iyah. Jadi boleh nggak keluar dari suatu daerah yang di situ terjadi suatu wabak atau ta'un? Maka ada 3 pendapat. Yang pertama boleh, itu disampaikan oleh sahabat dan tabi'in. Yang kedua
tidak sampai haram, tapi hanya makruh. Ini adalah pendapatnya siapa? Imam Hanafi. Atau ketidakbolehannya di sini, tapi meskipun tidak boleh ya hanya makruh. Ini diarahkan sesuai dengan intikotnya. Kalau dia intikot atau keyakinannya itu, kalau keluar misalkan selamat, terus masuk dari daerah suatu tersebut akan terkena, ya maka malah makruh. Seperti itu masuk daerah itu makruh, tapi tidak sampai haram. Hanya makruh kuriha. Ya, jadi sesuai apa? Sesuai keyakinan, sesuai prediksi kita. Yang ketiga, secara mutlak tidak boleh. Karena memang di dalam hadis sigotnya adalah nahi. Tidak boleh keluar. Kalau sudah ada ya tidak boleh keluar. Apalagi masuk di suatu daerah yang lain, di suatu daerah lain yang red zone, zona merah. Atau terjadi suatu tahun. Mungkin dari 3 pendapat ini, pemerintah itu mengambil yang mengharamkan. Atau mungkin, loh masyarakat kan masih keluar saja itu. Ya mungkin itu mengambil atau kita arahkan ke pendapat yang boleh-boleh saja. Atau mungkin boleh karena keyakinannya nggak apa-apa. Apalagi terdesak dengan kebutuhan ekonomi. Ya, kan ekonomi kita itu kan kadang masih ada yang butuh keluar ke pasar. Atau mungkin butuh ke daerah lain karena logistik ya, pengiriman suatu barang atau memang kerjanya ya seperti itu. Ya mau gimana lagi? Kalau nggak seperti itu bukan mati kena toon, nanti mati kelaparan nanti malah. Nah, jadi kalau tahu berbagai pendapat seperti ini, kita menjadi ringan. Tidak suka menyalahkan satu sama lain. Tidak kaku. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.